Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Dia Talk, sajikan narasi, berbagi inspirasi. Kali ini kami kedatangan tamu yang sebelumnya sudah pernah hadir di Dia Talk. Pasti kalian ada yang gak asing nih dengan kakak yang satu ini. Selamat pagi Kak Syafa. Selamat pagi. Nah, Kak Syafa ini baru saja kembali dari Thailand dan membawa prestasi di bidang matematika. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita simak obrolannya. Oke, bisa diceritakan Kak, gimana sih kok bisa berangkat ke Thailand? Namanya perlombaan kan pasti ada penyisiannya kan. Di setiap negara ada penyisian masing-masing. Dan aku alhamdulillahnya dapat perunggu di final. Di penyisian maksudku. Oke. Nah, kalau di penyisian udah dapat medali itu kan kita bisa ke final. Cuman harus tetap daftar dulu kan. Nah, awalnya aku pilih daftar online karena aku juga takut kan. Aku belum pernah ke luar negeri buat lomba dan itu pun lombanya kan udah lomba tingkat internasional. Jadi aku gak percaya diri, aku agak pesimis. Jadi aku pilih online. Nah, habis itu pas aku udah kirim biaya pendaftaran online, aku kirim ke pembinaku. Terus sama pembinaku disaranin offline aja. Karena dengan biaya segitu cuman tambah termasuknya dikit loh gitu buat ke luar negeri. Jadi lebih worth it gitu. Oke. Kalau Kak Syafa ada motivasi atau persiapan tersendiri nggak sih sebelum perlombaannya? Kalau motivasi kan habis ini kita harus cari SMA kan aku. Nah, jadi aku katanya guruku kan kalau misal lomba internasional atau lomba nasional tuh buat masuk SMA negeri gampang. Jadi karena sebenarnya aku nggak terlalu pengen SMA negeri, cuman kan tetap harus jaga-jaga cari SMA negeri. Jadi aku pilih ikut lomba itu buat buat masuk ke negeri lebih gampang gitu, pakai jalur prestasi. Kalau persiapannya biasanya aku les itu kan cuma 2 kali seminggu. Nah, kalau ini aku tambahin jadwal kayak kalau nggak tiap hari ya cuma 3 kali seminggu, cuman jamnya ditambah gitu. Wow. Sesempatku. Iya, ada waktu luang langsung les gitu ya. Oke. Kalau cerita selama perjalanannya gimana sih Kak? Cerita selama perjalanan, aku kan berangkat malam ke tempat kumpul. Habis itu jam 1 dijemput sama tour guide-nya. Jam 1 terus kita berangkat ke bandara. Sampai bandara sekitar subuh, karena bandara belum buka, kita nunggu di luar bandara dulu. Karena satu temanku juga belum datang, dia berangkat sendiri nggak pakai tour guide. Terus sambil nunggu bandara buka, kita kan juga udah dikasih snack sama tour guide-nya. Jadi kita sambil makan di situ dulu. Kalau mau tidur juga tidur silahkan, kan mobilnya masih di situ kan. Terus habis buka kita check in tiket. Terus kita nunggu bentar karena waktu itu belum pada sholat subuh kan pastinya. Jadi kita kayak sambil istirahat sambil pada sholat subuh karena waktu nggak sholat, jadi aku cuma nunggu aja. Terus habis itu kita kalau udah pas buka udah check in semua, udah kopernya udah masuk semua, kita tinggal naik ke pesawat aja. Oke. Kalau pas di Thailand kemarin tuh ada hal-hal yang menarik nggak sih Kak atau menantang? Yang menarik ya pasti budaya mereka beda kan sama budaya kita. Jadi pas aku sampai itu kan kita makan malam. Nah, di makan malam tuh kita ditunjukin kayak tarian khas sana. Jadi habis makan malam makannya juga makanan khas sana kan. Kita lihat tarian dari Thailand tuh kayak gimana gitu loh, tampilin di sana. Oke. Kalau kemarin tuh di Thailand berapa hari sih Kak dan ngapain aja tuh? 5 hari, 4 harinya main, 1 harinya lomba. Wow, main kemana aja tuh Kak? Mainnya tuh ya pokoknya keliling Thailand, ke Pattaya, ke Nong Noch. Nong Noch tuh kayak tempat yang paling Otentik di Thailand. Otentik Thailand. Terus habis itu ke Bangkoknya juga. Wow. Terus ke apa lagi ya, aku lupa deh sampean. Banyak banget pokoknya. Jadi setiap hari itu kita ada tempat buat dikunjungi. Satu hari itu 2-3 tempat. Bahkan habis lomba itu kita mampir dulu juga ke pantai. Langsung ya? Iya, langsung merefreshingkan pikiran. Iya. Oke, waktu ke Thailand kemarin itu kondisi cuacanya di sana tuh gimana sih Kak? Lebih panas dari Indo. Oh iya? Panas banget. Dari Solo panas mana tuh Kak? Panas Thailand. 2 derajat lebih panas kayaknya. Oke. Apa aja sih Kak aktivitas yang dilakuin selama di sana? Sampai itu kan aku malam. Ya tadi aku makan malam dulu, terus kayak lihat tarian dulu. Habis itu kita mampir ke tempat kayak pasar Thailand dulu, pasar besarnya yang otentik Thailand. Terus kita mampir-mampir cari oleh-oleh juga, tapi waktu itu cuma dikasih waktu 1 jam kayaknya. Soalnya kan udah malam juga, takutnya capek kan. Habis itu udah cari-cari oleh-oleh, cuman kan belum cukup. Jadi habis itu tapi kita suruh balik kan buat istirahat. Kita ke hotel, dan hotelnya itu kan tiap hari beda ya, sesuai kita dikunjunginya kemana biar lebih deket sama tempat wisata yang dikunjungi. Oh iya, jadi ganti-ganti gitu. Iya, jadi kalau misalnya aku hari pertama ke Bangkok, hotelku ya ada di Bangkok. Kalau hari kedua di Pattaya, aku hotelnya juga ada di Pattaya. Terus yang paling berkesan tuh yang hari terakhir, soalnya di hari terakhir
bahkan kayak lihat festival gajah gitu. Pokoknya pas hari terakhir tuh kita kayak nonton pertunjukan yang bener-bener itu khas Thailand semua. Oke. Ketika lomba itu bersaing dengan berapa siswa sih Kak, dan dari negara mana aja tuh Kak? Kalau yang offline setahu aku cuma ratusan, cuman kalau digabungin sama yang online kayaknya ada ribuan. Terus dari negaranya setahu aku 19, cuman yang aku tahu beberapa itu ada Thailand, Vietnam, Filipina, Cina, Indonesia, sama Malaysia. Yang lainnya kurang tahu aku. Oke, selama sebelum mengikuti perlombaan atau saat mengikuti perlombaan, itu ada nggak sih Kak strategi atau tips yang dilakuin sama Kak Syafa? Ada. Itu kan waktu satu malam sebelum lomba, kan kita kan dapat latihan soal. Nah, itu kita kerjain bareng-bareng, dan kebetulan di pas aku berangkat itu aku sama temanku ada yang satu level, sama-sama kelas 8. Jadi kita disuruh ngerjain dulu berdua, nanti dicocokin ada yang salah atau enggak. Kalau ada yang salah baru ditanyain ke pembimbingnya. Terus tipsnya kalau sebelum lomba, kan itu kan lombanya apa ya, kayak sama aja kita bersaing dengan diri sendiri. Mau kamu umurnya lebih tua dari aku atau lebih muda dari aku, sama aja pasti kita berdua tetap dapat gitu loh. Jadi kayak kalau kamu lebih muda terus nilai kita sama, itu kita tetap dapat gitu loh. Jadi enggak karena kamu lebih muda terus aku nggak dapat gitu, enggak. Jadi sama aja kita tuh bersaing sama diri kita sendiri. Oke. Kemarin tuh soalnya sulit nggak sih Kak? Dibilang sulit ya pasti sulit lah, udah internasional, tapi yang gampangnya tetap ada kok, walau cuma 5 soal. Oke. Kemarin tuh materinya apa aja sih Kak? Ada 5 atau 4 materi, cuman aku ingatnya 3 doang nih, logical thinking, aritmatika, sama geometri. Kalau dari Kak Syafa nih, gimana sih Kak cara mengerjakan soal-soalnya? Cara mengerjakan soal-soalnya, kerjain aja semua, soalnya kalau salah nggak ada pengurangan nilai, jadi kalau bisa kerjain semuanya. Siapa tahu hoki bener kan? Ada beruntungnya juga kita kerjain, walau ya hokinya pasti dikit lah, soalnya kan uraian, jadi ya nggak mungkin kita yang ngawur tuh bener semua kan, nggak mungkin. Tetap harus dihitung yang yakin yang mana, yang nggak yakin yang mana. Tapi kalau susah, kalau bisa langsung dihindari aja daripada menghabiskan waktu stuck di satu soal. Oh, jadi dilewatin gitu ya Kak? Nanti kalau misalnya ada sisa waktu baru yang nggak dikerjain tadi diisi. Ya, oke. Kalau kesulitan selama mengerjakan soal-soalnya tuh ada nggak sih Kak? Ada, soalnya kan satu meja itu kan duduk berdua ya, dan samping aku tuh anak SMA gitu loh, dan dia kayaknya ngerjainnya lancar banget. Aku agak nervous, kayak apa ya, kok bisa dia kerjain selancar itu, jadinya aku agak pesimis juga nih. Terus tapi ya udahlah, mau gimana pun ini yang penting jujur aja kan. Yang penting udah usaha juga, ini tinggal buktiin aja, tinggal ngukur kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kemampuan kita kurang, nanti kita bisa tingkatin lagi kemampuan kita. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa, sebisanya aja. Oke. Kalau proses lombanya kemarin gimana sih Kak? Proses lombanya H-1 kita ke tempat lomba dulu untuk ambil seragam yang harus dipakai pas lomba biar sama semua. Terus ambil kayak tiket buat masuk pas lomba sama pas awarding. Terus sama dikasih latihan soal. Latihan soalnya tuh kayak kalau di soal ujian tuh kayak tryout gitu loh, uji coba tryout gitu. Oke. Itu selama mengerjakan soal diberikan waktu berapa lama sih Kak? Seingatku 120 menit kayaknya sih. Oke, kalau di sistem penilaian itu gimana sih Kak sistem penilaiannya kemarin? Benernya kalau nggak plus 4 plus 5, tapi pokoknya kalau salah nggak dikurangin. Makanya aku bilang kalau ini tuh kalau bisa kerjain semua, soalnya mumpung salah nggak dikurangin dan umur nggak dijadiin patokan, sama aja kan kita bersaing dengan diri kita sendiri. Jadi kalau bisa kita kerjain semua, siapa tahu yang kita ngawur tuh bener gitu loh. Jadi kayak ya udah kesempatan kan. Oke, kalau hal-hal yang harus diperhatikan atau dihindari saat lomba itu ada nggak sih Kak? Ya kalau dihindari pasti nyontek sih, cuman kayaknya nggak memungkinkan nyontek ya, karena satu meja itu pasti levelnya beda. Contohnya kemarin semeja sama aku tuh dia udah SMA, jadi nggak mungkin aku nyontek dia kan. Iya, karena materinya juga udah beda. Iya, materinya udah beda, dan bahasanya kan pakai bahasa Thailand, terus translate-nya ke negara masing-masing. Nah, sampingku ini dari Vietnam, jadi translate-nya kan dia ke Vietnam, aku nggak tahu jawabannya dia apa. Oke, kalau kesannya Kak Syafa terhadap tempat lombanya tuh gimana sih Kak? Keren banget sih, aku bahkan kayak pengen lagi tahun depan kalau ada kesempatan nih, pengen lagi ke sana. Soalnya itu tempat lombanya tuh vibes-nya kayak di luar angkasa. Jadi di lobby hotelnya tuh ada kayak planet-planet gantung-gantung gitu. Terus di lift-nya tuh background-nya kayak planet-planet luar angkasa gitu loh. Pokoknya keren banget. Jadi vibes-nya kayak ada di luar kayak angkasa. Di luar angkasa, kayak astronot-astronot gitu lah. Oke, terima kasih ya Kak tentang cerita pas lomba di Thailand. Dan semoga tayangan ini dapat memberikan inspirasi bagi siapa saja yang mendengarkan siaran ini. Sampai ketemu di DA Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.